Selamat pagi, Om Swastiastu. Sejujurnya, menjadi seorang Hindu itu tidaklah mudah. Tapi banyak kemudahan ketika aku menjalankan agama yang aku anut saat ini dan mudah-mudahan selamanya. Jadi menjadi Hindu itu memang tidak mudah, tapi banyak dimudahkan dalam segala hal. Nah, buat aku pribadi, aku terlahir sebagai Hindu mungkin sejak dari dalam kandungan. Tapi aku baru mengenal agamaku setelah aku berproses. Intinya mungkin kalian pernah mendengar istilah Islam KTP. Nah, yang aku rasain juga seperti itu. Aku mungkin adalah salah satu bagian dari Hindu KTP yang agamaku Hindu, tapi belum tentu aku tahu akan Hindu. Berproses itu tidak mudah, membutuhkan usaha, membutuhkan istilahnya tamparan kecil dari Tuhan, ujian hidup, tapi aku nikmati semua prosesnya. Nah, buat kalian yang saat ini juga mengalami hal seperti aku dulu, artinya gini loh, kenapa aku bilang Hindu KTP? Jujur, dulu aku kalau kemana-mana sembahyang nggak pernah nyebut nama kawitan. Ternyata itu tuh penting banget. Jadi buat kalian yang mungkin kondisinya seperti aku saat dulu, saat aku belum mengenal Hindu secara dekat, jadi kita sembahyang aja, nggak pernah berpikir yang, karena pada dasarnya manusia berpikirnya secara praktis. Ya udahlah, niat gue baik mau sembahyang. Terus juga kadang-kadang yang namanya Banten itu, banyak orang melabelkan Banten itu merupakan keribetan atau secara apa ya, misalnya gini, Tuhan nggak butuh kok yang begituan. Tuhan cuma butuh doa yang tulus. Nggak perlu juga sembahyang bawa pajegan, bawa Banten yang bagus, yang mahal. Nggak butuh itu semua. Yang Tuhan butuhkan adalah niat kita. Oke. Masalah niat, semua orang tuh punya niat. Oke, aku pribadi selalu menggampangkan hal itu gitu loh. Di hidup aku selalu menggampangkan banget. Kayak misalnya, ngapain lah pakai Banten, udahlah sembahyang aja. Ribet lah bawa beginian. Padahal itu sama sekali tidak dibenarkan. Memang jadi seperti ini. Ini pure dari apa yang aku rasain ya. Jadi kalau misalnya di antara kalian ada yang setuju atau tidak setuju, aku mohon maaf. Nah, kalau misalnya ada yang tidak benar dari apa yang aku rasain atau aku alami, aku ucapkan di sini, mohon dikoreksi. Kita sama-sama belajar pada dasarnya seperti itu. Nah, yang aku rasain ketika aku sembahyang tanpa membawa aneka serangkaian Banten seperti itu, katakanlah. Oke, memang biasa aja gitu, kayak ya udahlah Tuhan tahu. Tapi memang sejogjanya atau sebenarnya, jika kita memiliki kemampuan lebih, kita wajib, ingat ya, kita wajib, bukan membebani. Mungkin semua ajaran agama mengajarkan keikhlasan itu masing-masing daripada penghasilan atau harta atau kekayaan yang dia miliki untuk dia sedekahkan gitu. Tapi kalau memang kita ada budget dan kita tahulah masing-masing dari kita yang hidup di dunia ini tahu berapa banyak yang kita miliki. Nah, memang harus dan wajib kita membawa persembahan. Dan persembahan itu juga nggak harus yang mewah-mewah, cuman disarankan untuk ada unsur-unsur yang mewakili gitu loh. Nah, terus
waktu itu aku tuh nggak pernah yang namanya sembahyang nyebutin nama kawitan, karena aku nggak tahu. Sebodoh itu dan sebego itu aku. Udah sembahyang berkali-kali kemana-mana. Nah, mungkin memang menurut sebagian orang, ya apa lah, orang Tuhan tahu ini. Oke, Tuhan tahu. Tapi kalau gini loh, kita mau mengenal seseorang tanpa kita mencari tahu tentang dirinya, tanpa kita memberikan yang terbaik, tanpa kita memperlihatkan kebaikan yang ada di dalam diri kita, tanpa kita tulus ataupun kita berbuat gimana orang itu bisa tertarik sama kita. Begitupun juga dengan Tuhan, kalau kita nggak sentuh dia, kita nggak menyapa dia dalam doa, bagaimana dia mau mengenal kita gitu. Nah, kebayangkan kalau misalnya kita selama ini sembahyang tanpa tahu kawitan kita, tanpa membawa prasarana yang kita tuh orang ada, tapi kita cuma membawa ala kadarnya, cuma membawa selendang sama dupa sama bunga yang ada di tempat sembahyangan doang. Padahal kita mampu loh. Ini kecuali kita nggak punya uang lebih untuk membeli. It's okay, Tuhan pasti memahami situasinya. Tapi kalau kita punya lebih, bahkan berlimpah, terus kita nggak melakukannya dengan sebaik-baiknya, menurut aku itu yang salah. Dan itu menurut aku. Tapi kalaupun ini kan kita sama-sama belajar ya, ini aku bukan untuk membela diri atau membenarkan atau menganggap ini karena pengalaman hidup aku yang kemarinnya itu semrawut gitu ya. Terus usahakan gini, kalau misalnya kita menyambut hari raya, kita at least kita menyiapkan banten gini loh, menyiapkan banten sesuai dengan kemampuan kalian. Tuhan tidak memaksakan kalian harus memberi persembahan yang berlebihan ketika kalian tidak mampu. Tuhan tidak menyarankan hal itu, tapi Tuhan menyarankan sebaiknya sesuaikan dengan kemampuan. Kalau kita tahu kita mampu tapi kita tidak mau menyediakan, yang salah siapa? Tuhan apa diri kita? Yang pasti diri kita, karena kita pelit, kita merasa itu aja udah cukup, padahal kita mampu loh. Kecuali kita nggak mampu, kalau kita memang benar-benar dalam keadaan yang mendesak, tidak memiliki uang berlebihan, jeruk nipis pun dipersembahkan untuk Tuhan, itu termaksud buah dan boleh. Tapi kalau sekiranya rezeki kita itu bisa beli anggur dan buah-buah yang mahal, tapi kita hanya mempersembahkan buah-buah yang sederhana, itu yang salah menurut aku ya. Tapi kalau misalnya menurut kalian itu benar ya, monggo kita koreksi bareng-bareng gitu. Aku nggak masalah. Ini pribadi yang aku alami. Terus bagaimana kita mempersiapkan hari raya? Ini jujur ya, untuk menyambut hari raya, Galungan dan Kuningan itu kan bagaikan Idul Fitri bagi umat Muslim, dan kita tuh bagi umat Hindu, Idul Fitrinya kita tuh Galungan dan Kuningan. Nah, kalau kita nggak mampu menyediakan atau kita nggak mampu memberikan, misalnya dalam anggota keluarga gitu ya, nggak mampu nih menyumbangkan materi, kita punya tenaga, oke, boleh, yuk kita istilahnya tuh menyamabrayanya. Tuhan tuh tahu sekecil apapun perbuatan yang kalian lakukan untuk kawitan, untuk Tuhan, untuk leluhur, itu ada nilainya gitu loh. Buat banten, menyapu tempat sembahyang, istilahnya metanding, banyak hal yang menjadi penilaian buat Tuhan dan kawitan dan leluhur. Nah, jadi menurut aku, kayak aku dulu pun bukan orang yang baik, aku bukan orang yang tahu agama, karena agamaku benar-benar hanya label di KTP doang. Banyak hal yang aku pelajari setelah aku memiliki anak, dan ketika kepergian mertuaku, aku banyak belajar untuk bisa hidup itu bukan harus berlebihan, tidak.
Tapi juga bukan harus pelit, bukan juga harus kikir. Kita tahu mana porsi-porsi yang harus kita keluarkan, karena bukan semakin banyak kita jor-joran sembahyang tuh artinya Tuhan semakin senang dan bangga dan riak. Tidak, Tuhan tahu kok seberapa kita bisa memberikan apa yang kita miliki. Jadi kalau misalnya kita berlebih-lebihan tapi tidak ikhlas dan jatuhnya itu kita cuma mau pamer, Tuhan tahu. Tapi kalaupun kita misalnya punya uang tapi kita memberikan persembahan yang tidak semestinya dan tidak layak, Tuhan juga tahu. Jadi sesuaikan semuanya dengan kebutuhan finansial kalian dan juga keikhlasan kalian. Nah, kalau misalnya kalian ikhlasnya segitu, ya artinya Tuhan pun menilai kalian seperti apa. Jika kita misalnya rezeki yang kita miliki lumayan, Astungkara diberi rezeki lebih, terus kita benar-benar ikhlas, itu yang akan dilipat gandakan. Nah, tapi jika kita punya rezeki lebih tapi keikhlasan kita tuh benar-benar yang ala kadarnya melebihi orang yang kere, Tuhan juga akan melipat gandakan sesuai dengan apa yang kalian berikan. Gitu loh. Jadi paham kan maksud apa yang aku sampaikan? Jadi banyak hal yang aku belajar banget. Kayak mamaku tuh salah satu, aku nggak tahu ya istilah mualaf di Hindu tuh apa. Jadi mamaku tuh dulunya bukan Hindu dan masuk Hindu. Dan aku sangat-sangat bangga sama mamaku karena bisa menjadi Hindu yang baik, yang benar-benar mengerti namanya leluhur, kawitan, dan mengerti bagaimana caranya menjadi seorang menantu, istri, dan ibu yang baik. Jadi kalau di rumah itu mamaku benar-benar luar biasa. Harusnya aku belajar dari mamaku yang benar-benar menurut aku the best. Cuman lagi-lagi karena pergaulan, karena dulu pergaulanku semrawut. Jadi aku nggak terlalu mementingkan. Nah, ini penting juga nih. Dulu aku apa-apa tergantung sama teman. Istilahnya ya, gue punya teman yang oke, yang cantik, yang kaya, gue bisa hahaha, istilahnya bisa seneng-seneng tanpa harus ada misalnya orang tua atau siapapun. Dan itu salah besar. Ternyata yang membawa kita atau menemani kita di saat kita susah, ya ujung-ujungnya juga keluarga. Jadi sekaya apapun teman-teman kita, secantik apapun, mereka adalah orang lain yang kapanpun mereka gak ada ikatan darah, dan kapanpun mereka bisa menjerumuskan kita pada kebaikan ataupun keburukan tanpa kita sadari gitu. Dan balik lagi, jahat-jahatnya keluarga, tetap dialah yang akan menjadi bagian dari hidup kita selamanya. Jadi dari situ aku menyesali perbuatan yang pernah aku lakuin sama mama. Dan aku berusaha untuk menjadi, saat ini mamaku selalu bilang, kalau di rumah mertua, jangan samain sama diri kamu di rumah mama yang apa-apa dilayani. Karena kodratnya istri ketika menikah memang harus bertanggung jawab pada keluarga suaminya. Karena aku menjadi seorang Hindu, apapun mamaku ajarin sekarang, dan aku pun menerimanya dengan ikhlas. Kalau dulu mungkin ngajarin tapi aku mental gitu loh, mental karena aku berpikir apain lah kan. Tapi sekarang aku mau belajar, dan itu banyak kemudahan yang aku rasain. Kemudahan itu ataupun rezeki itu bukan semata-mata diukur dengan materi. Artinya gini, ketika aku memutuskan untuk berhijrah, ya aku nggak tahu nih istilah hijrah dari yang kalau di Islam kan mungkin untuk lebih baik namanya hijrah. Kalau di Hindu aku nggak tahu istilahnya apa. Tapi dari semenjak aku memutuskan untuk berhijrah, istilahnya memutuskan semua teman-teman yang tidak baik dalam hidup aku, yang
tidak membuat aku menjadi baik, dan aku memutuskan untuk menjadi jauh lebih baik. Rezekiku tuh lancar. Bukan berarti aku langsung dikasih Alphard sama Tuhan, bukan itu. Tapi rezekiku yang aku syukuri adalah anak aku jauh lebih mandiri, jauh lebih bisa menjadi anak yang baik dan manis, jauh lebih bisa diarahkan. Dan aku merasa aku jauh lebih sehat secara mental. Aku juga mendapatkan sahabat yang baik. Salah satunya Reza. Kenapa aku sebut? Karena dari dia aku banyak belajar untuk menjadi orang tua yang baik dan menantu yang baik. Menantu yang baik itu seperti apa ya? Salah satu seperti Reza. Terus kebaikan itu juga datang dari karyawan aku. Aku juga bersyukur punya Parel. Terus juga dari banyak hal. Suami aku juga semakin berubah. Terus juga aku juga semakin dekat dengan ibu mertuaku yang dulunya kita tuh sering bertengkar karena hal-hal kecil gitu. Banyak kebaikan yang aku dapatkan. Dan semua itu menurut aku adalah rezeki aku. Menurut aku itu lebih dari apa yang aku bayangkan gitu kan. Terus banyak hal yang membuat aku harus bisa menjadi semakin baik, karena kebaikan akan kembali menjadi kebaikan. Kenapa aku bilang hidup itu seperti, jadi gini loh, aku punya prinsip juga sekarang. Kita kalau berteman itu memang harus milih-milih, tapi bukan berarti gini loh, berteman dengan yang kaya-kaya, biasa-biasa, cantik-cantik, enggak gitu. Bukan seperti itu. Memilih bagaimana seseorang bisa membawa kita pada kebaikan. Artinya, ya benar ada pepatah dan istilah, kalau kita bergaul sama tukang ikan, kita akan bau amis, dan kita bergaul dengan tukang bunga, kita akan harum. Itu benar banget. Yang aku rasain sekarang, aku benar-benar memilih teman yang bisa membawa aku pada kebaikan. Aku gak peduli siapa dia. Banyak pun di lingkungan aku yang Muslim, Kristen, aku sangat bersyukur juga diberi teman-teman yang baik. Terus menjadi menantu itu gak mudah. Ternyata kalau setelah aku bergumul sama mama, sama Tuhan, memang menjadi menantu untuk orang yang agamanya Hindu itu amatlah tidak mudah. Tapi bukan berarti susah, dan bukan berarti kita harus menyerah ataupun berarti ribet. Tidak. Kalau kita ikhlas, kalau kita tahu diri, bagaimana kita bisa menempatkan diri, semuanya akan dimudahkan. Di antara banyak orang yang aku temui, aku banyak belajar sekali dengan teman aku dan mamaku. Karena menjadi seorang Hindu itu bukan hanya sekedar Hindu. Artinya seperti ini, mungkin kebanyakan orang berpikir, buat apa sih Banten banyak-banyak, taruh ujung-ujungnya juga gak dimakan atau buang-buang uang. Gak seperti itu. Terus mamaku mendidik aku untuk aku harus akrab sama keluarga suamiku. Bukan harus cari muka. Aku gak pernah cari muka. Aku mungkin bagi sebagian orang, aku nih sifatnya itu agak sedikit keras, tapi aku juga lembut, dan aku mudah, emosiku tuh mudah tersentuh gitu. Nah, mamaku menjaga komunikasi dengan ipar-iparnya sangat baik. Bahkan
bener-bener merangkul gitu. Dan ini yang mama aku terapkan juga di aku, dan mudah-mudahan aku juga pengen banget istilahnya menjadi wanita, istri, dan menantu seperti mama yang istilahnya tuh menjadi seorang Hindu itu adalah sebuah anugerah. Karena sebenarnya agama apapun baik, mengajarkan kita pada kebaikan, mengajarkan kita untuk istilahnya itu rukun. Tapi pilihan kita kan masing-masing berbeda. Misalnya dengan satu agama A, B, C, D. Jadi mamaku pun dengan keluarganya kan sudah beda agama, tapi kita tetap kompak. Siapapun yang sedang menjalankan ibadah, merayakan Idul Fitri, Natalan, kita pasti saling berkunjung. Sebelum Covid, pasti kita momen-momen apapun selalu kita rayakan. Dan mamaku tuh mengajarkan aku juga banyak hal untuk jangan pernah mengeluh, jangan pernah takut untuk menyamar beraya, karena rezeki kita tuh ada di sana. Sebagian rezeki yang ada kita punya ini bukanlah milik kita seutuhnya. Jadi itu yang benar-benar mengena. Dan jangan males. Kalau di rumah mertua jangan males. Sekalipun kamu dilayanin di rumah, jangan males. Itu sih yang benar-benar membekas. Kayak gini loh, gak mudah untuk memegang sapu. Benar-benar tidak mudah. Untuk bersihin rumah, bahkan nyuci, gosok, itu aku belum benar-benar bisa. Sampai detik ini pun aku masih belajar. Dan mamaku selalu bilang, kalau orang pura-pura rajin sama rajin dari hatinya itu akan terlihat. Kalau dia cuman pura-pura rajin, paling dia kuat nyapu tuh cuman seminggu. Tapi kalau memang dia benar-benar suka kebersihan, selamanya rumah itu akan dirawat. Dan itu yang aku rasakan. Kayak awal-awal menikah tuh aku udah berkali-kali gonta-ganti mbak ART yang jauh juga, capek ngulangin. Terus aku juga ngerasa kayak, iya aku kan nggak bisa nyapu mah, terus begini terus gimana nanti, kayak ketakutan sendiri waktu awal-awal nikah. Tapi seiring berjalannya waktu, aku tidak bisa menemukan ART yang benar-benar tulus seperti Mbak Juju. Jadi aku berpikir, ya sudahlah, aku harus berdamai dengan diri aku. Menyapu itu memang bukan suatu hal yang mudah, tapi ternyata menyenangkan ketika aku baru tahu hobiku yang lain adalah beres-beres, masak. Dan itu merupakan suatu hal yang aku syukuri banget ketika sekarang menyapu, beres-beres rumah itu bukan suatu hal yang membuat beban di hati dan pikiran aku. Enggak sama sekali. Justru kalau kotor itu bikin aku tuh beban. Dan dulu aku pernah kena semacam gangguan stres. Nah, di tangan aku, kalau kalian tahu, aku dulu tanganku tuh habis. Tanganku tuh bukan berjamur lagi, kayak ada kayak kutu air, tapi bener-bener sakit, yang kayak ada nanahnya, yang luka kanan kiri. Dan itu rasanya aku malu, sedih. Aku udah obatin ke dokter, jadi begitu obatnya habis bakal kambuh lagi. Dan aku ngerasa sedih banget. Ternyata ini stres. Dan kemudian aku latih, aku healing diri aku dan menemukan apa sih sebenarnya yang bikin aku stres. Misalnya
ketika suamiku nggak mau bantuin aku untuk beres-beres rumah, aku merasa kayak gue punya temen yang suaminya tuh direktur, tapi dia tetap kok mau bantu-bantu istrinya walaupun dia kerjanya keras, walaupun dia ada pembantu gitu. Jadi itu hal-hal kecil yang bikin aku kayak emosi gitu ya. Mulai dari situ aku mulai sadar, ya udahlah, kalau memang sifat orang kan nggak bisa kita paksakan untuk mengikuti apa yang kita mau. Terus aku mulai berpikir, oke, kalau memang dia nggak mau bantu ya sudah, nggak usah marah-marah. Akhirnya aku kerjain apa yang bisa aku kerjain, dan aku kalau kesel marah larinya beres-beres. Terus aku mulai melatih diri dengan olahraga yang ringan, hanya sekedar jogging santai, nggak lari juga, jalan biasa. Akhirnya perlahan tangan aku tuh mulus lagi dan gangguan stresku tuh benar-benar hilang. Terus aku mulai yang tadinya aku nggak suka nyapu, aku belajar nyapu karena aku dulu mikirnya gini, mungkin dulu ada perjanjian kalau di keluarga aku pribadi, di keluarga suami, dari waktu pertama kali nikah ngomongnya kayak gini, nanti kalau misal ayah nyapunya di atas aja, di bawah ibu. Itu mertuaku sendiri yang punya rules kayak gitu, udah kamu bagian atas, ibu bagian bawah, karena kita tinggalnya kan sama-sama. Terus aku tuh nggak suka misalnya ya di atas misalnya bersih, aku kan otomatis juga akan ke bawah, terus aku ke bawah terus kotor, terus ke atas pasti kotor lagi. Akhirnya aku memutuskan, udahlah bu, aku mau sapuin juga, dan itu nggak dipaksa untuk kamu harus beres, enggak, itu aku sendiri yang mau. Oke bu, tanpa si ibu itu udah sering larang, nggak usah, tapi aku tetap, karena nggak enak, karena aku udah memang terbiasa dari kecil hidup dengan kebersihan. Terus kalau aku nggak suka kotor-kotoran, jadi aku malah stres, jadi akhirnya aku memutuskan untuk bersihin di bawah juga, semuanya aku bersihin. Bahkan ketika almarhum mertuaku masih hidup pun masih ada, aku selalu bersihin kamarnya bapak, karena bapak kan udah makan suka di tempat tidur, banyak makanan, takut dicari semut. Terus aku juga berpikir biar Damar bisa tidur siang sama kakeknya, biar membangun bonding atau quality time bersama kakeknya, ya aku harus bersihin. Ketika mertuaku sedang berjemur, aku bersihin, dan aku sama sekali happy menjalankannya. Terus sampai saat ini pun aku yakin dengan keterbatasan aku, tapi aku mau belajar. Aku yakin bapak mertuaku sayang sama aku, bangga sama aku, karena aku yang dari nol belajar untuk menghargai beliau. Yang aku ngerasa kayak ketika bapak udah nggak ada, aku semakin sayang, aku semakin mencintai bapak, menghargai bapak. Bahkan kalau hari raya, aku berusaha memberikan yang terbaik semampu aku, semaksimal aku. Aku capek, tapi aku happy dan bahagia karena aku yakin sebegitu banyaknya mertua aku meninggalkan aset, masa aku tidak bisa memberikan yang terbaik. Itu yang selalu aku pikirkan, kayak oke, mungkin saat ini, tapi bukan berarti aku hidup berfoya-foya ya. Ini ya, karena aku tahu aku bisa mengukur kemampuan suami keluargaku seperti apa, dan aku harus mengaturkan Banten yang aku rasa itu perlu. Dan inilah hidup yang aku rasain sekarang jauh lebih baik, karena aku lebih bersyukur atas apapun yang Tuhan kasih ke aku, kebahagiaan, ujian, kesabaran, apapun itu aku bersyukur.
Aduh, kok jadi ngalor ngidul ini apaan sih? Aduh, jadi ngalor ngidul. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat aku sendiri. Nggak tahu nih, aku lagi gabut. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Dadah, swastiastu.